Oke, jadi di video kali ini aku akan sedikit memberikan, ya mungkin bisa dibilang semacam tips atau mungkin sedikit saran atau mungkin hal-hal yang biasanya aku lakukan. Apaan sih? Jadi untuk video kali ini akan aku kategorikan sebagai book talks, di mana sesuai dengan judulnya aku akan memberitahu kamu gimana sih caranya aku menentukan buku yang mau dibaca dalam 1 bulan atau kalau kita sebut itu sebagai TBR. Jadi buat yang belum tahu, TBR ini tuh sebenarnya singkatan dari to be read atau buku-buku yang mau dibaca dalam waktu dekat. Jadi aku biasanya menentukan TBR tuh memang tiap bulan aku punya satu apa ya, semacam satu list. Aku tuh mau baca buku-buku itu apa aja. Jadi kenapa? Makanya tuh aku jarang banget bikin video TBR atau mungkin kasih lihat buku-buku apa sih yang pengen aku baca di dalam 1 bulan. Karena itu jatuhnya sama kayak video wrap up nggak sih? Dan berhubung aku udah nggak bikin video wrap up juga, apalagi TBR gitu kan. Jadi ya aku pikir kayaknya bakalan lebih efisien kalau dijadikan satu video gitu. Dan kalau untuk TBR sebenarnya orang tuh kan beda-beda ya cara menentukannya. Gimana cara mereka memilih buku juga beda-beda dan apa yang menunjang TBR mereka itu juga beda-beda. Contohnya yaitu aplikasi yang dipakai. Dan di sini aku akan kasih tahu ke kamu gimana caranya aku menentukan TBR ku dalam 1 bulan. Langsung aja kita mulai ke tips yang nomor satu. Oke, untuk tips yang nomor satu ini itu adalah aku selalu setting TBR aku tuh di awal bulan, lebih tepatnya di tanggal 1 bulan tersebut gitu. Bahkan sebenarnya aku udah planning tuh dari jauh-jauh hari, jadi kayak tanggal 25, 26 sampai tanggal 30 atau tanggal tanggal 31 itu aku sebenarnya udah punya planning mau baca buku apa di bulan kedepannya. Dan tanggal 1 ini lebih ke aku menyusun layoutnya aja sih. Nah, di sini untuk menentukan apa yang mau aku baca, biasanya aku menentukan dari apa yang menjadi prioritasku saat itu. Di sini kayak aku jadi membaginya lagi gitu. Apakah aku punya buku atau TBR secara fisik, jadi baik buku-buku yang sudah aku beli lama gitu kan, atau buku-buku yang aku pinjam. Nah, biasanya ini akan jadi prioritas yang pertama dulu nih, kalau misalnya aku mau menentukan suatu judul. Tapi nggak semuanya langsung aku masukkan ya. Misal aku pinjam 10 buku gitu. Dan mungkin di bulan ini aku akan hanya baca 3 buku yang pengen banget aku baca. Jadi ya nggak semuanya langsung 10 buku dalam sebulan. Jadi 10 buku itu mungkin bisa untuk stok 3 bulan. Jadi ya apa ya, tentukan aja yang paling pengen dibaca dari list tersebut. Kemudian kalau misalnya aku sama sekali nggak punya list fisik, aku akan melihat TBR di Google Play Books atau TBR secara digital. Dan di sini juga random aja. Aku biasanya akan memilih 1 sampai 3 judul yang emang pengen banget aku baca ketika bulan-bulan sebelumnya gitu lah ya. Atau mungkin beberapa waktu sebelumnya yang aku nggak sempat baca atau mungkin ke sebelumnya tuh kayak nggak pengen-pengen banget. Nah, kayak gitu aja sih. Dan kemudian aku juga menentukannya itu dari apakah ada buku-buku yang mau aku beli. Misalnya di bulan September ini aku pengen beli Comet Minor. Nah, itu aku akan masukkan ke dalam list TBR aku. Tapi biasanya jarang banget sih kalau ada buku yang mau dibeli. Buku-buku yang mau aku beli lagi yang baru itu adalah ketika buku fisik TBR aku tuh secara teknis sudah habis atau mendekati habis. Jadi ya kayak gitu sih contohnya. Misal ada TBR fisik cuma satu di bulan ini dan mungkin aku lagi kebetulan punya uang, jadi aku pingin beli lagi gitu kan. Jadi ya itu bisa aku masukkan ke TBR yang bulan ini. Selanjutnya untuk tips yang nomor 3 ya, ini adalah menentukan jumlahnya. Jadi biasanya itu untuk sebulan itu minimal sih ya, aku tuh 5 judul aja. Tapi kebanyakan tuh adalah komik-komik atau manga yang memang notabene nggak butuh waktu lama atau nggak butuh pemikiran yang hot-hot banget gitu lah ya untuk menyelesaikannya. Jadi menurut aku 5 judul udah cukup. Kemudian tips yang nomor 4 adalah prediksi waktu dalam sebulan. Jadi aku nggak tahu kenapa ya kayak punya feeling gitu. Oh bulan ini kayaknya bakalan sibuk, bulan ini kayaknya bakalan biasa-biasa aja, atau bulan ini kayaknya bakalan have fun gitu lah ya. Meskipun at the
kan kadang itu nggak sesuai ekspektasi ya, atau mungkin ada bulan-bulan di mana wah harusnya aku bisa beli ini nih dalam bulan kemarin gitu kan. Tapi ya seenggaknya dari prediksi tersebut kita jadi tahu buku-buku apa yang cocok untuk mood baca kita. Aku pribadi waktu bulan Agustus kemarin tuh mengira kalau aku akan free, akan banyak waktu luang, tapi ternyata cukup hektik juga. Jadi ketika di bulan September ini aku menentukan judul, aku lebih selektif gitu. Jadi aku kayak perbanyak manga, perbanyak komik gitu. Tapi kalau sekiranya aku tuh tahu bulan ini bakalan, oh ada liburan nih, liburan semester gitu kan. Aku akan lebih mengutamakan buku-buku yang berbobot kayak buku non fiksi dan buku-buku yang emang temanya kurang apa ya, kurang cocok kalau dibaca lah kalau kita lagi sibuk-sibuknya. Nah, ini untuk tips yang nomor 5 ini sebenarnya agak lucu dan unik, yaitu menurut aku harus menentukan tone warna yang mau ditonjolkan dalam tiap bulan. Biasanya tone warna ini tuh nggak harus plak spesifik, tapi karena kita membaca buku dengan gradasi warna, akhirnya timbul tone warna buku selanjutnya yang harus aku ikutin. Ini aku nggak tahu ya, apakah ini semacam OCD disorder, cuman ya menurut aku ketika melihat buku-buku yang sudah aku baca dengan tone warna dan gradasi yang cute, yang bagus, aku tuh merasa satisfied. Kayak ada masanya ketika aku tuh baca buku-buku yang covernya nuansa hijau. Ada masanya ketika aku baca buku-buku yang covernya ini nuansanya biru gitu. Kalau kalian nggak percaya, ini aku kasih screenshotan eh buku-buku yang sudah aku baca di ya 3 bulan aja lah ya. Jadi itu kalian bisa melihat ada perbedaan tone warna yang mungkin secara nggak sengaja itu timbul. Jadi ketika aku memasukkan satu judul, kemudian judul selanjutnya, meskipun dua warnanya ini kontras, tapi ternyata mereka cocok, otomatis buku yang selanjutnya ini tuh aku harus mengikuti tone buku yang kedua gitu, paham nggak sih? Jadi kayak emang sengaja distrukturin begitu. Dan ini aku sebenarnya ini kita akan lanjut ya ke poin yang nomor selanjutnya, yaitu seleksi buku. Jadi setelah menentukan banyak banget buku-buku yang pengen aku baca, misalnya aku tuh emang selalu menentukan tuh banyak gitu. Jadi langsung deh ambil 10 judul yang akan dibaca dalam bulan itu. Tapi aku tetap seleksi buku-buku mana yang sekiranya mau dibaca yang bener-bener harus gitu lah ya. Dan ini aku menggunakan aplikasi bantuan dan di sini aku menggunakan PixArt. BTW ini nggak di-endorse sama PixArt, tapi emang aku pakai PixArt untuk menyusun layout-layout yang sekiranya itu cocok dengan tone yang sudah aku apa ya, yang sudah aku plan sebelumnya itu tadi. Jadi di sini aku udah kasih screenshotan nih. Ini misalnya ketika aku explore buku-buku apa sih yang mau aku baca di Google Play Books, dan ketika aku sudah men-screenshot satu persatu judul-judul yang sekiranya aku mau baca gitu kan. Dan ini termasuk di aplikasi Goodreads ya. Aku screenshotin juga buku-buku yang pengen aku baca. Intinya yang pengen aku koleksi itu covernya itu loh. Warna covernya ini aku koleksi dulu. Kemudian di aplikasi PixArt ketika udah ditambahin semua, itu akan aku edit-edit dan atur-atur sekiranya itu memanjang gitu ya tampilannya. Dan urutan dari bawah ke atas itu adalah urutan yang dibaca duluan sampai yang terakhir dibaca dalam satu bulan tersebut. Dan ketika itu aku akan mempreview tampilannya tuh gimana, apakah udah oke gitu kan, apakah enak dipandang atau mungkin ketika ada pemikiran, aduh aku kayaknya nggak akan baca judul ini, nah itu aku bisa hapus saat itu juga di aplikasi editnya. Emang nggak harus PixArt sih sebenarnya dan nggak harus diedit juga karena ya terserah kalian juga sih menentukan TBR-nya gimana. Cuman ya aku nyamannya begini sih. Emang dari dulu ya, dari tahun 2021 emang seperti ini orangnya. Aneh. Nah, setelah itu ketika aku udah satisfied dengan hasilnya, biasanya aku akan memasukkan layout yang udah aku edit itu tadi di aplikasi Goodreads. Apabila aku tuh menemukan kalau ada buku yang masih nggak serk untuk aku baca, ya udah aku akan mengganti mungkin urutannya dibolak-balik aja atau mungkin sama sekali nggak aku masukin ke list TBR bulan tersebut. Nah, terus ya udah deh tinggal dibaca aja sesuai dengan urutan yang sudah aku bikin di shelf TBR bulan ini di Goodreads.
Dan anyway, ini sedikit informasi aja ke kamu. Kalau mau bikin shelf atau rak di Goodreads itu mending pakai HP atau pakai aplikasi. Karena kalau pakai web itu jatuhnya bukan shelf tapi tag. Jadi kayak apa sih kayak tag kecil gitu loh yang mengkategorikan buku tersebut. Tapi dia itu nggak masuk ke rak khusus. Jadi ya agak aneh juga sih sebenarnya. Meskipun secara tampilan dan secara kinerja aku lebih suka yang ada di web, tapi Goodreads ini juga agak aneh sih. Ya kalian tahu lah ya, mungkin pengguna Goodreads. Nah, terus ini agak sedikit TMI atau mungkin pertanyaan singkat yang mau aku jawab terkait dengan TBR. Gimana kalau misalnya ada satu judul yang ternyata nggak bisa kebaca di TBR itu? Apakah aku akan nangis, marah, atau semacamnya? Oke, ini cukup sering banget ya terjadi, apalagi 3 bulan terakhir ini. Misalnya aku memasukkan 10 judul, tapi ternyata yang bisa aku baca cuma 7 atau 8. Ya nggak apa-apa, biasanya itu akan tetap jadi TBR di bulan selanjutnya, tapi urutan bacanya ya udah sesuai itu. Jadi misalnya kan ada 8 judul tuh yang aku baca. Buku ke-9 sama 10 nggak kebaca. Nah, buku ke-9 ini akan jadi urutan pertama di bulan selanjutnya dan buku ke-10 akan jadi urutan kedua di bulan selanjutnya itu. Dan untuk buku yang ketiga, 4, 5, 6 di bulan selanjutnya itu aku harus cari lagi. Tapi dengan tone warna yang mengikuti dua buku sebelumnya ini. Jadi kayak sedikit repot juga nih. Agak sistematis dan mungkin buat kalian ini orang apaan sih baca buku ribet banget. Ya monggo. Sebenarnya aku tuh masih menggunakan Goodreads sebagai notes aku. Semacam Notion dadakan gitu lah ya. Dan orang-orang sekarang udah berpindah ke Bookmori, aku agak sedih. Cuman karena aku udah tidak mau membebani HP ku lagi, jadi aku pakai Goodreads, tetap pakai Goodreads. Karena untuk tampilan secara web, jujur aku masih suka sih. Dan ini aku kasih footage ke kamu, tampilan Goodreads aku di shelf TBR bulan ini. Itu nama nama shelfnya ya, nama raknya itu TBR bulan ini. Jadi emang setiap tanggal 1 aku akan update di sana. Dan kalaupun nggak kebaca juga nggak apa-apa sih. Akhir-akhir ini aku jadi kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ini ada sedikit pertanyaan yang kedua juga. Gimana kalau misalnya aku tuh pengen banget baca satu judul yang nggak ada di list TBR itu? Justru menurut aku tuh bagus banget. Apalagi kalau itu apa ya, bisa dibilang tuh buku yang mungkin tebal atau mungkin buku yang cukup berbobot. Karena menurut aku dengan memasukkan satu judul random, tapi ini tuh tanda kutip tone warnanya masih harus sama ya. Jadi ketika aku baca yang nuansanya merah, aku harus mencari sekiranya buku apa lagi yang warnanya merah, tapi aku pengen baca dalam waktu dekat. Biasanya hal itu akan jadi poin plus buat aku sendiri sih. Jadi kayak aku punya kebanggaan tersendiri gitu. Kayak niatnya baca 6 buku, ternyata aku bisa baca 8 buku. Nah, itu justru aku lebih senang sih karena kayak wah, ternyata mood baca aku cukup bagus ya bulan kemarin. Nah, itu jadi kayak refleksi juga gitu sih menurut aku. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan sedikit aku jawab juga. Gimana kalau misalnya aku menemukan ketidakselarasan warna buku? Biasanya sih ya aku akan menentukan satu judul di sela-sela dua warna kontras ini yang sekiranya tuh masuk gitu. Kayak warnanya nih bisa untuk kedua buku di kanan dan kiri. Contohnya aja kayak Gemina dan juga Comet Minor yang akan aku baca di bulan ini. Keduanya ini kan kontras ya warnanya, satunya biru, satunya pink, terang banget lagi. Dan aku tuh menemukan satu judul komik yang mana gradasi dari warna pink dan juga warna biru. Jadi kayak ya cocok aja kan ditaruh di tengahnya. Jadi permainan warna aja sih sebenarnya. Dan gak harus ngikutin banget caraku. Kalian ketika mau baca buku ya monggo-monggo aja. Oke, ini kayaknya bakal jadi outro. Sekali lagi, kalian gak harus ngikutin caraku dan kalian gak harus, waduh, aku harus warna apa bulan ini. Aku kemarin beli buku 20 biji tapi warnanya nggak ada yang warna hijau, nggak ada yang warna kuning. Aduh, bingung. Nggak juga sih sebenarnya. Terserah kalian juga. Bahkan semakin banyak buku yang terdisplay dengan warna yang random, genre yang random, kalian juga akan semakin menemukan kepuasan diri kok. Jadi apa ya menurut aku itu kepuasan diri nggak harus ditentukan dari warna cover. Yang ini memang
karena aku memang tujuannya itu untuk organizing gitu kan. Jadi biar aplikasi Goodreads ini tuh ada manfaatnya sedikit buat aku, kayak ada impactnya lah. Meskipun aku memang pakai Goodreads ini tuh secara website ya, bukan secara aplikasi. I mean seringnya pakai website. Cumanya begitu. Jadi apa ya, aku hanya ingin memanfaatkan fitur-fitur yang ada dan jujur aja ya, aku tuh merasa kalau dengan membuat apa ya, cara aku menentukan TBR seperti ini, aku tuh lebih semangat untuk baca buku, lebih semangat untuk apa ya, mencari judul-judul lain yang sebelumnya itu aku nggak pernah kepikiran untuk baca. Jadi jujur aja sih ya, gara-gara tips kayak gini, aku jadi sering banget nemuin hidden games ya karena tips yang aku lakukan ini. Oke deh, kayaknya videonya kelamaan ya. Aku tahu, mohon maaf sekali karena aku emang suka berbicara. Kalau kamu punya tips lain atau mungkin tips kita ternyata sama nih, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.